Permisi Pak, saya haus. Ya Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli aqua Pak. Waduh, aquanya tidak ada Mas. Lah tidak ada gimana, Bapak itu aneh. Wong itu di belakang Bapak ada banyak aqua. Walah dalah Mas, itu bukan aqua, itu merek lain. Lah sama aja lah Pak, saya beli ya aquanya satu. Nah, pernah dengar percakapan mirip seperti di atas? Atau malah pernah mengalami sendiri? Brand Aqua sebagai AMDK atau air minum dalam kemasan udah jadi top of mind-nya masyarakat. Kok bisa ya jualan air putih dikasih botol doang, bisa kaya raya? Nah, kita simak yuk jatuh bangunnya pendiri Aqua. Tirto Utomo dilahirkan pada tahun 1930. Dulunya Tirto kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta. Sambil kuliah, ia bekerja sebagai pimpinan redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna. Pada 1957, Tirto menikah dengan seorang wanita bernama Lisa. Musibah datang nih pada tahun 1959. Tirto dipecat sebagai pemimpin redaksi Sinpo. Akibatnya, sumber keuangan keluarga menjadi tidak jelas. Namun, akibat peristiwa itulah Tirto Utomo memiliki kemauan yang bulat untuk menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum UI. Pada tahun 1960, Tirto Utomo berhak menyandang gelar sarjana hukum. Setelah ia lulus, Tirto Utomo melamar ke Permina atau perusahaan minyak nasional yang merupakan cikal bakal Pertamina. Berkat ketekunannya, Tirto Utomo akhirnya menanjak karirnya, sehingga diberi kepercayaan sebagai ujung tombak pemasaran minyak. Kedudukan Tirto Utomo sebagai Deputy Head Legal dan Foreign Marketing membuat sebagian besar hidupnya berada di luar negeri. Pada tahun 1971, Tirto Utomo melakukan negosiasi kontrak kerjasama dengan perusahaan asing dari Amerika Serikat. Namun negosiasi itu hancur berantakan, karena istri delegasi dari Amerika Serikat mendadak terkena diare, karena mengkonsumsi air yang tidak bersih yang disediakan. Tirto kemudian mengetahui bahwa orang bule nggak biasa mengkonsumsi air sumur yang direbus. Tirto berpikir keras, gimana ya agar bisa menyediakan air mineral yang steril dan dapat dikonsumsi oleh semua orang. Setelahnya, ia kemudian mengirim adiknya yang bernama Slamet Utomo magang ke Thailand di perusahaan Polaris untuk mempelajari seluk-beluk bagaimana air mineral dapat dikemas. Setelah adiknya kembali ke Indonesia, dengan modal sebesar 150 juta rupiah, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada 1973 dengan nama PT Golden Mississippi, dengan merek produk awalnya bernama Puritas. Karena saran dari temannya, nama Puritas diganti menjadi Aqua karena lebih gampang diucapkan dan berarti air. Karyawan Tirto Utomo mulanya berjumlah 38 orang dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Untuk lebih fokus pada perusahaan pribadinya ini, Tirto Utomo memilih pensiun dini loh dari PT Pertamina. Ya, begitulah pengusaha sukses. Orientasinya adalah memecahkan masalah orang lain. Padahal nih ya, kalau dia nggak pensiun, hidupnya udah terjamin loh. Apalagi menempati jabatan tinggi di Pertamina. Setelah bekerja keras lebih dari setahun, produk pertama Aqua diluncurkan pada 1 Oktober 1974. Saat itu, minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola sedang naik daun, sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna dan tanpa rasa adalah gagasan gila. Konyol, kenapa kami harus meminum air yang biasa kami rebus sendiri di rumah? Hah, kamu sudah gila ya? Kok kami disuruh beli air putih doang? Coba deh Aqua dibuat ada rasa-rasanya. Mangga, jeruk, alpukat, atau apalah biar laku. Kalau cuma air putih doang, gak ada yang mau beli lah. Sudah, menyerah saja. Kembalilah bekerja jadi karyawan. Idemu tidak akan berhasil. Begitulah kira-kira kata orang-orang. Dulu bukan main sulitnya. Dikasih gratis saja orang tidak mau loh. Untuk apa minum air mentah? Itulah celaan yang tak jarang kami terima. Hingga 1978, Aqua nggak laku-laku, sepi peminat. Tidak heran bila Tirto Utomo hampir menutup perusahaannya karena sekitar 5 tahun berdiri, tetapi titik BEP belum juga dapat diraih. Ia tidak tahan harus menombak terus-menerus.
Tetapi Tirto selalu kuat dan semangat dalam menghadapi semuanya. Tirto Utomo bersama manajemennya akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas dengan menaikkan harga jual hampir 3 kali lipat. Waktu itu, ide ini bisa dibilang juga ide yang gila. Masa ketika dalam kesulitan keuangan, bukannya menurunkan harga agar para pelanggan berminat, tapi malah menaikkan harga. Tirto sendiri sudah menyiapkan antisipasi sekiranya upaya itu bakal menyebabkan penurunan omset. Namun pasar bicara lain. Omset bukannya menurun, malahan terdongkrak naik. Agaknya orang menilai harga tinggi sama dengan mutu tinggi. Aqua pun mulai melayani segmen yang tertarik untuk berlangganan. Pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri. Karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Salah satu pelanggannya yaitu kontraktor pembangunan jalan tol Jagorawi, Hyundai. Dari para insinyur Korea Selatan itu, kebiasaan minum air mineral pun menular kepada rekan kerja pribumi mereka. Melalui penularan semacam itulah akhirnya air minum dalam kemasan diterima di masyarakat. Tak ada yang menyangka ide gila Tirto Utomo dalam membotolkan air mineral yang tidak memiliki rasa dan warna bisa sukses besar. Saat ini, Aqua memiliki 14 pabrik yang tersebar di Indonesia. Aqua pun menjadi brand favorit air minum dalam kemasan di Indonesia. Dan pemiliknya pun menjadi kaya raya. Nah gimana? Dulu Pak Tirto aja 5 tahun loh masih merugi. Kita kok baru rugi beberapa bulan aja udah kejang-kejang pengen nyerah. Semangat dong bro.